Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Ada Pandita. Alhamdulillah akhirnya kita camping juga. Yeay, Setelah sekian lama. berapa Padahal minggu ya? berapa minggu? Baru 2 minggu. 2 minggu nggak camping. Tadi berangkat dari Depok tuh jam habis zuhur ya? Apa? Habis Jumatan, sekitar jam 1. Tapi tadi kita mampir ke Cibubur dulu karena kita pengen beli bakso. Kalau warga Dok tuh udah jam berapa ya? Kayaknya soalnya kita juga bawa ini juga kan. Sama bawa orang tua keluarga. juga. Jadi kita tadi iring-iringan nunggu di rest area sampai akhirnya sampai sini jam setengah 4. Agak lama karena sebenarnya Google Maps tuh ngarahin 2 jalur lain. Cuma karena kita ragu-ragu, kita ambil jalur yang belok kanan di biasa. depan pagi sore. Yang emang biasa Dilewatin dan di review orang-orang. Ya jalanannya sih sebenarnya oke aja sih, cuma macetnya itu ya. Beberapa titik macet. Megamendung jelas. Ogah itu. Terus menuju pagi sore itu nggak tahu macet apa sampai Cisarua kayaknya. Sampai Cisarua kayaknya bakalan macet tuh. Kita kan di pagi sore yang Lembah Nyur itu belok. Uh-uh. Terus baru masuk udah berhenti lagi Berhentinya di tanjakan sempit karena papasan. papasannya ramean gitu. Di situ Iya. ada pertigaan deket situ yang ya chaos juga sih tadi. Ayo. Tak motor ngapa berhenti itu bapak aing. Cuman sebenarnya ya karena ada yang ngatur jadi ya lumayan lah gitu. Terus udah sampai sini jam setengah 4, check-in, registrasi, bla bla bla. Karena orang tua udah pesen tenda, paket sama tenda, Paket sama jadi tenda. udah berdiri. Pojok. Itu tendanya udah berdiri. Oh iya, info dulu buat kalian yang pengen camping di Pandita, itu dia nggak bisa camper van, jadi Oh iya, bener. kalian harus ngedrop barang dulu. Kita bisa berhenti dulu mobilnya di dekat camping ground, habis itu taruh barang, habis itu baru parkirin mobilnya. Iya, dan nggak bisa pakai troli juga kalaupun pakai troli. Iya, karena, soalnya kan berundak bundak. tangga gitu. Itu sebenarnya cuma beda satu paving aja dari jalannya. Cuma kan Cuma tenda lumayan kita ini ya. berat sekali guys. Apakah ini waktunya kita ganti tenda yang lebih ringan? Habis itu kita baru bisa menikmati pemandangan Pandita yang luar biasa. Ini jam berapa nih? Ini Jam berapa jam nih? 5 kurang 5. Dan Ini tuh di depan kita beneran ada 2 gunung guys. dua gunung di tengah-tengahnya ada Ya. kita. Nggak kita sih, kita yang memandang 2 gunung. Iya, karena Tadi deh. baksonya. Nah, di sebelah sana itu ada Gunung Salak yang sekarang lagi ketutup awan, dan di sebelah sana itu ada Gunung Pangrango. Ya, mudah-mudahan nanti malam kita bisa menikmati suasana yang syahdu. Oh, iya. Iya, kalau hujan ya nggak apa-apa juga sih. Kita syukuri aja ya guys. Nikmati aja. Ini di yang premium itu kita pakai gravel. Si Pandita itu ngasih lahan yang pakai gravel. Kalau yang standar becek guys. Jadi kalau bisa sih kalau masih dapet, gue nyaranin yang di premium aja. Cukup becek karena Dan- mau masuknya aja becek. Becek. Dan gravelnya ini enak karena ada lapisan pasir malang sama gravelnya tuh kecil-kecil dan gak tajam. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Habis itu kita mau bersih-bersih sore. Mungkin akan kasih tahu toiletnya kayak gimana ya. Sekarang jam 22.52. Kita udah makan bakso tadi sore, terus juga ternyata orang tua bawa banyak banget makanan dan nggak habis. Enaknya kalau ngajak orang tua adalah makanan terjamin. Jadi habis makan bakso masih dilanjut goreng cemilan, habis itu kita santai-santai sore sambil nunggu sunset. Ya tadi sunsetnya bagus banget ya, pas habis maghrib banget. Sunsetnya Iya, bagus. cantik banget langitnya. Tapi tunggu maghrib dulu. Jadi kayak habis tergelincir gitu ya. Gitu, masih yang kayak masih di cakrawala tuh masih warna apa itu ya, kayak kemerahan gitu ya. Habis maghrib kebetulan besok sebenarnya ulang tahunnya Kara, tapi udah kita
ekstrain sekarang karena kan kuenya udah pesen tuh. Kalau ditunggu sampai besok nggak tahu mau disimpan di mana. Itu krimnya udah hancur. kayak hancur gara-gara miring ya di mobil ya gitu. Jadi akhirnya tadi kita potong kue dulu. Baru jam 8-an lah ya. Itu kita mulai bakar-bakar sate. Aku bakar-bakar sate. Aku nyiapin lah dikit-dikit. Dan tadi aku yang nyiapin bumbunya. Oh iya boleh. Terus yang karena bawa itu ya sop ayam juga. Jadi makan sampai ngobrol-ngobrol nggak kerasa jam 11. pelan-pelan diberesin dan sekarang sih udah beres semua, barang-barang udah masuk ke dalam tenda. Yang di luar seperti biasa cuma meja dan perintilan yang tidak diiniin, yang tidak perlu dimasukin. Jadi ternyata kalau sewa paketan di Pandita ini dapatnya itu tenda, terus kasur, selimut, sama meja kursi. Oh, udah ada listrik. Maksudnya terminal, tapi nggak ada alat masak karena mungkin di sini ada kafe 24 ada jam. kafe di sini. Oh tuh, terus habis itu jadi terus air minumnya juga yang ready to drink botolan, dan di depannya itu nggak ada penerangan tambahan, jadi lampunya cuma ada di dalam tenda deh kalau nggak salah. Tapi kamu mau tahu nggak yang terang apa? Apa? Pemandangan City Light Kota Bogor di bawah kaki Gunung Salak. Bener, kaki Gunung Salaknya cantik banget, kelap-kelip. Kalau Gunung Gede Pangrango sih ya emang hutan ya, jadi nggak banyak yang bisa dilihat di malam hari. Tapi Kota Bogor dari sini tuh cantik banget. Woi, ngapain tuh? Lihat itu tuh, bagus tuh. Kita kan aku mau nunjukin jalan-jalannya, Mbak. Oh, di situ emang. Ada di duduk kita tunggu. Di atas kipas. Kipas apa? Di ayunan-ayunannya lagi pakai, besok pagi aja. Ya. Kalau kita lihat itu jalan jauh, Mbak. Jadi lumayan seru sih hari ini, dan sekarang kita mau istirahat sampai subuh. Kayak gimana ya kondisi pagi di Pandita Cafe and Camp? Yuk kita lihat sebentar lagi. Ini jam 8.42 dan kita lagi ada di Pandita Cafe and Camp. Sebenarnya udah siang. Nggak terlalu pagi sih ya, cuma cuacanya ini mendung. Semalam itu gerah ya, termasuknya pas kita tidur. Terus habis itu kita agak susah tidur karena ini kan kafenya itu 24 jam. Jadi di waktu kita tidur itu ketika ada pengunjung dan mereka kayak ada suara-suara, mungkin karena malam juga jadi kerapatan udaranya lebih ini kan. Jadi suaranya tuh kedengeran. Kebetulan kita tuh di C6 yang itu tuh jarak ke kafenya posisi itu ke kafe dekat. emang deket banget sih. Jadi emang ternyata itu agak ngaruh ya ke kualitas tidur kita, jadi gampang kebangun gitu. Sampai jam berapa semalam tuh, jam setengah 4 ya? 3 kita bangun. Terus sampai Ke jam toilet setengah sampai setengah 4 tuh masih rame gitu. Tapi kalau penghuni campnya sih udah pada tidur semua sih. Gitu. Terus habis itu hujan. Jadi orang-orangnya pada ke dalam, dan di situ agak lebih mending sih karena kita kan jadi cuma dengar suara hujan aja. Walaupun nggak lama dari situ, karena di sini deket masjid, udah mulai tuh beneran ngaji-ngaji. Iya, karena udah mau subuh dan kenceng banget. Soalnya toanya madep ke sini. Iya, toanya madep ke sini. Udah gitu kita kayak ada di lembah gitu kan, di depan apa namanya, turunan sungai gitu, kayak jurang atau sungai gitu kan, jadi kayak suaranya langsung bes gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma please take note aja buat kalian yang pengen dalam tanda kutip bersantai syahdu di Pandita Cafe and Camp, pengen menyepi, mungkin harus ambil yang di ujung banget gitu, jadi jauh dari kafenya. Terus atau di yang sebelah sana tuh yang standar tapi yang agak jauh sana. Jauh mungkin, jadi supaya ini kita malam Sabtu mungkin juga ya, jadi besokannya kan libur, mungkin banyak yang nongkrong sampai pagi sih kayaknya, soalnya pas kita sholat subuh masih ada orangnya yang nongkrong. Iya, terus nggak tahu kenapa nggak cebok-cebok nongkrong.
tadi itu kita nggak dapet sunrise karena sunrise kan dari balik Gunung Gede Pangrango. Nah, Gunung Gede Pangrango ya sampai sekarang pun masih berkabut, ketutup masih nggak kabut. kelihatan. Kalau Gunung Salak udah kelihatan Terbuka. tuh, tapi Gunung Gede Pangrango masih malu-malu sepertinya. Dan seperti biasa karena tenda kita Kondensasinya lumayan. kondensasi ya, jadi kita lagi nunggu dan itu pagi sampai tadi jam 7-an tuh masih gerimis-gerimis, kadang gerimis kadang enggak gitu, jadi kita masih nunggu tendanya kering, mudah-mudahan cepet kering supaya kita nggak perlu gelar tenda lagi di rumah. Oh ya, kalau di Pandita itu setiap kafling dapat free breakfastnya tuh 2 ya, bisa pilih nasi goreng atau Pandita toast kayak beef toast gitu, savory gitu. Bisa request diantar, bisa request makan di kafe, tapi nanti kita mau makan di kafe sih, soalnya aku belum explore nih, semalam cuma ngelihat bentar doang, nanti aku akan explore. Tapi untuk kamar mandinya sih bersih, terus semua nyaman sih menurutku. Mungkin beberapa orang bilang itu kayak berlorong gitu ya, tapi buatku sih penerangannya cukup kok. Cuma kalau toilet yang laki Itu sebenarnya kondisinya sama yang Bersih, perempuan, bersih, terus juga sebenarnya aslinya wangi karena ada pewanginya. Tapi sebagai non smoker dan yang punya alergi sama asap rokok, karyawan di sini tuh sering banget kelihatan keluar toilet habis ngerokok, jadinya semua bilik kamar mandinya itu kecium dengan sangat jelas. Satu lagi adalah tempat sampah yang ada di dalam kamar mandi itu semua biliknya itu penuh. Jadi kalau misalnya itu diberesin mungkin sih. ya. Soalnya kan ini kan toiletnya nyambung sama toilet bergabung kafe. sama toilet kafe, jadi mungkin perlu ekstra diperhatikan. Jadi buat yang agak sering dikosongin. Dan ini cuma case kita ya. Bisa Jadi jadi case orang by case akan berbeda. Tadi sebenarnya kita udah ngemil-ngemil minum jahe hangat pagi-pagi karena sarapannya kan jam 8-an gitu. Nah, kita kayaknya jam 9, jam setengah 10 baru akan sarapan. Ini kita akan sarapan beres-beres dulu, lanjut sarapan. Oke. Dan diajak keliling sama dia. Yang di highlight dari Pandita ini kan view 2 gunung ya. Emang beneran 2 gunung nih. Ke kanan ada Gunung Salak dan ke kiri tuh ada Gunung Gede Pangrango kan. Terus dia tuh di bawah tuh kayaknya ada sungai. Jadi suaranya tuh nggak tahu nih masuk apa nggak. Suaranya tuh suara sungai, suara air ngalir gitu, enak banget. Bagus banget ya, lihat deh. Dan tuh semalam tuh city light-nya bagus banget. Sekarang kita mau sarapan dulu ke kafe. Sebenarnya bisa diantar, tapi kita mau sekalian ngopi santai-santai di kafe. Yuk. Jadi di sini ada area bonfire-nya, ada ayunan, terus di situ ada area piknik kalau nggak salah namanya. Jadi kayaknya kita bisa piknik doang di sini, nggak harus camping. Terus yang di sini tuh area apa ya? Area pandang kali ya. Itu ada 1, 2. Nah itu kalau yang di bawah, paling bawah situ bisa tembus ke toilet. Nah itu yang biasa ya, yang standar ya, yang standar. Terus di situ ada panggung buat kalau ada acara live music dan segala macam. Di atasnya itu ada parkiran. Nah ini masih masuk area cafe. Ini juga yang bisa bangku-bangku duduk-duduk di pinggir ini. Terus ini ada bangku-bangku yang ada enak nih, ada domnya. Jadi kalau misalnya kalau ada shelter gini kan kalau hujan kan aman. Ini bawahnya pasir. Dan sekarang kita mau ngopi dulu. Ini adalah sarapannya yang dikasih by default sama Pandita. Bisa pilih toast, bisa pilih nasi goreng. Terserah mau yang mana. Dan di atas kafenya ini ada mountain deck yang kayaknya belum sepenuhnya bisa digunakan sih, kayak belum sempurna gitu pembangunannya. Cuma udah bisa dipakai ya untuk ngelihat pemandangan yang cantik banget dari atas sini. Kelihatan di situ ada beberapa bangku yang bisa dipakai. Dan di bawah tuh ada aula yang bisa dipakai buat acara kayak gathering gitu kayaknya ya. Ada sofa, ada beberapa kursi. Kelihatannya kayaknya ada proyektor juga sih di situ. Dan toiletnya itu posisinya ada di sini nih, di antara 2 bangunan ini.
Waduh, mati lampu ya. Jadi pas kita di sini tuh dari pagi tuh kayak mati lampu gitu. Jadi kita sempet nggak bisa ngecas. Terus selain itu juga pas mau pesen kopi itu harus yang espresso base karena kalau kita mau manual grindernya itu mati karena katanya sih serentak ya mati lampunya. Overall kita seneng sih stay di Pandita ini dan masih bisa akses banyak hal gitu kan, kayak misalnya bisa akses kafenya 24 jam segala macam, jadi kayak nggak takut kekurangan makan dan minum. Paling ya PR-nya karena kalau yang biasa camper van ini tuh jauh dari parkiran. Kalau misalnya pas kita mau unload reload barang itu tuh kita kayak kadang harus gantian kalau misalnya pas lagi jam check out bareng-bareng gitu kan. Nah itu harus hati-hati sih. Ini kayaknya kemarin nggak terlalu rame sih harusnya ya, kayak cuma 8 tenda gitu. Kalau misalnya lebih rame lagi mungkin akan lebih ribet ya unload reload barangnya. Jam 11 kita check out, terus pas keluar itu kita tuh diarahin lewat Cikopo Selatan. Jadi pas keluar Pandita kita tuh ke kiri. Kayaknya karena ada one way sih ya, karena hari itu kan hari Sabtu udah mulai diberlakukan tuh one way sama ganjil genap. Nah terus pas udah masuk tol tuh udah mulai tuh kayak mendung, terus habis itu nggak lama hujan, dan pas kita sampai rest area pertama itu tuh hujannya deres banget sampai jarak pandangnya tuh pendek banget gitu. Ternyata pas sampai Sentul cerah ceria kering kerontang. Dan kayaknya ini adalah camping terakhir sebelum bulan Ramadan. Jadi sekalian kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di camping selanjutnya.